Halo, selamat datang di channel Bang Deddy 94. Oke, kali ini Bang Deddy akan membagi tips gimana caranya rumah teman-teman bisa mendapatkan subsidi listrik. Disclaimer teman-teman ya, kalau teman-teman sudah punya mobil, kayaknya nggak layak dia dapat subsidi. Nah, ini buat teman-teman yang mungkin masih kesusahan dalam finansialnya ya, mungkin berat untuk mendapatkan subsidi. Nah, ini Bang Deddy ada sedikit bocoran teman-teman. Buat teman-teman yang tinggal di daerah, mohon maaf sebelumnya ya, daerah terpencil atau daerah 3T itu bisa mendaftarkan tarif listrik bersubsidi. Tarif listrik bersubsidi itu di 450 volt. Semua yang tarif listrik 450 volt itu bersubsidi, teman-teman. Tapi yang perlu digaris bawahi, garis besarnya ya, 450 volt itu pemakainya cuma sedikit, teman-teman. Tidak bisa banyak. Kenapa? Iya, namanya juga tarif subsidi. Cuak! Masa mau pakai kulkas 2 pintu tarif subsidi? Janganlah, teman-teman. Kita manfaatkan secara baik-baik ya, caranya. Nah, buat teman-teman yang tinggal di 3T, teman-teman bisa cari aja di Google daerah 3T. Daerah 3T itu daerah tertinggal ya. Mungkin kalau teman-teman tinggal di daerah 3T itu bisa mendaftarkan tarif listrik yang bersubsidi. Ya mungkin buat rumah orang tua ya, yang pemakaian listriknya mungkin cuma pakai TV dan lampu. Itulah biasanya kebutuhan orang tua. Biasanya orang tua tidak pakai kulkas, tidak pakai Magicom. Itu bisa mendaftarkan tarif listrik karena akan lebih murah, teman-teman. Percayalah teman-teman, kalau misalnya cuma memakai lampu dan TV, 50.000 itu bisa 1 bulan lebih. Bahkan ada pelanggan saya ya, karena saya juga petugas di lapangan, itu pakai 450 volt, mbah-mbah ya, mungkin udah berumur ya. Dia pun kadang kalau ngisi pulsa nyuruh saya karena dia nggak bisa, matanya udah tidak kelihatan lagi. Itu saya kaget teman-teman, karena ngisi pulsa 50.000 itu bisa sampai 2 bulan ya. Tapi pemakaiannya dia cuma pakai lampu sekitar 4 dan TV, itu aja. Karena TV itu memang tontonan dia. Jadi sangat membantu sekali teman-teman. Karena mungkin ada juga yang di sebelahnya kan, dia dulu kan waktu pemasangan listrik itu belum ada program 3T ini. Kebetulan mungkin program pada saat itu cuman ada 1316 ampere ya. Jadi 1316 ampere ini beban dipakai dan tidak dipakai. Ibaratnya kalau kita pakai KWH yang per bulan ya, itu bebannya sudah besar teman-teman. Jadi terasa berat sekali teman-teman. Jadi ada dua rumah ya, sebelahnya kali tarif yang bersubsidi, sebelahnya yang 6 ampere. Kalau 6 ampere, 1.200 jelas-jelas tidak bersubsidi. Jadi bayarannya bisa sampai 100.000 lebih ya. Walaupun pemakaiannya mungkin bisa dikatakan sama ya. Ya jelas berbeda teman-teman. Kalau mungkin 2 ampere itu lebih sangat-sangat murah. Karena untuk warga yang tidak mampu. Jadi buat kamu mungkin yang punya mobil, janganlah minta tarif bersubsidi. Kecuali mungkin nik Ana memang bersubsidi. Karena kadang aneh teman-teman, saya di lapangan. Rumah-rumah yang punya mobil justru tarif listriknya bersubsidi. Bahkan rumah-rumah yang kadang, maaf ya, kurang layak ya, malah tidak bersubsidi. Itu saya kadang miris ya melihatnya ya. Karena bayarannya kan pasti terbeban berat sekali orang itu. Tapi ya apa boleh buat, kita tinggal di Konoha ini kan seperti ini. Nah itu dia teman-teman, mungkin ada kepikiran mau masang listrik untuk rumah nenek, atau mungkin di rumah teman-teman untuk pasutri baru ya, yang baru menikah. Mungkin pemakaian listriknya belum banyak, bisa sih 450 untuk mengirit ya, karena bisa lebih irit sekali. Nah, ini ada catatan teman-teman, kalau pemakaian listriknya sudah lebih dari 120.000, kalau untuk KWH pulsa dan KWH prabayar, KWH bulanan, itu sudah wajib naik daya. Berarti teman-teman sudah tidak pantas lagi menggunakan tarif bersubsidi, teman-teman. Nah, kalau misalnya teman-teman KTP-nya tidak bersubsidi, tapi teman-teman tinggal di daerah 3T, ya which is itu daerah tertinggal tadi ya, itu bisa mendaftar KWH bersubsidi, teman-teman. Tapi dengan catatan pemakaian listriknya tidak terlalu banyak. Solusi kan? Saya nggak tahu udah ada yang belum yang buat video ini seperti ini apa belum. Tapi ini pengetahuan baru teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang tinggal di Kalimantan, Papua, atau mungkin daerah Sulawesi, yang daerahnya daerah 3T, bisa sih bermanfaat. Siapa tahu video ini bermanfaat kan. Tapi mohon maaf kalau ngomongnya belepotan, memang belum paham betul cara buat video ini ya. Bisa di-share aja ke teman-teman kalian ya, siapa tahu bermanfaat video ini. Nah, kalau misalnya 900 volt itu ada juga yang bersubsidi, ada juga yang tidak bersubsidi, teman-teman.
Nah, kalau untuk bersubsidi ciri-cirinya nih ya, kalau untuk per bulan KWH-nya itu lebih murah teman-teman. Untuk pemakaian yang sama mungkin dia pakai kulkas, pakai mesin air ya Sanyo, Magicom. Mungkin pemakaiannya bisa dikatakan kita sama ya. Rumah sebelah dengan rumah sebelah ini, itu pembayar listriknya pasti berbeda. Kalau memang ada yang subsidi atau yang tidak subsidi. Nah, jadi sebelumnya ada yang protes sama saya, Mas, kenapa saya tidak dapat subsidi? Ini harus dipahami teman-teman, saudaraku, yang menentukan subsidi itu bukan PLN teman-teman ya. PLN tuh tidak bisa menentukan orang ini harus dapat subsidi, orang ini tidak dapat. Oh, tidak bisa teman-teman. Itu yang mengatur itu, ini kalau tidak salah teman-teman ya. Kalau salah coba tulis di kolom komentar. Itu yang mengatur tarif subsidi itu Kementerian SDM teman-teman. Tarif listrik juga yang mengatur itu Kementerian SDM. Mungkin tarif ada yang bilang tarif listrik naik atau turun, itu bukan PLN yang menaik atau menurunkan, tapi dari Kementerian ESDM, kementerian yang beda ya. Sedangkan PLN itu BUMN, seperti itu teman-teman. Nah, kalau teman-teman mungkin ya, di daerah tertinggal, yang mungkin listriknya belum layak, bisa dikatakan belum ada tiang listrik, atau mungkin tegangannya masih ngedrop, atau mungkin mau mengusulkan kabel. Nah, ini ada sedikit tips teman-teman. Bisa langsung ke Kementerian SDM. Caranya sih gampang. Mungkin kalau kalian tinggal di desa, buat aja surat pernyataan pengen uh, pengajuan tiang, gardu listrik, atau segala macamnya. Bisa langsung ke Kementerian SDM atau ke PLN. Nanti PLN akan menyampaikan ke kementerian terkait. Gampang kan teman-teman? Itu aja sih mungkin untuk tips biar mendapatkan tarif bersubsidi ya. Tapi ingat harus sadar juga. Kalau misalnya sudah kaya, nggak usah lah minta tarif subsidi teman-teman. Sudah nikmatin aja teman-teman. Nggak perlu. Kalau misalnya sudah kaya, rumah bagus, rumah beton, pasti minta subsidi tuh. Waduh, kacau teman-teman. Itu aja ya. Kalau suka mungkin di subscribe. Kalau tidak suka, ya di like aja lah kalau nggak suka. Atau mungkin terus di kolom komentar jika ada pertanyaan. Saya akan jawab satu persatu. Terima kasih.